Oke, assalamualaikum. Balik lagi ke channel Madani Edukasi. Pada video kali ini aku bakal share ke kalian soal-soal SKB dari formasi auditor ahli pertama. Tentunya soal-soal ini sudah sesuai sama peraturan Permen RB dan juga peraturan-peraturan terkait auditor ahli pertama. Oke, kita mulai. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan risiko deteksi dalam audit? A. Risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan yang telah diuji. B. Risiko bahwa auditor tidak akan menemukan kekeliruan yang signifikan selama proses audit. C. Risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi kekeliruan yang material meskipun telah menerapkan prosedur yang memadai. D. Risiko bahwa auditor akan mendeteksi kesalahan yang tidak signifikan. E. Risiko bahwa kesalahan kecil tidak akan mempengaruhi hasil audit. Oke, kira-kira jawaban yang mana? Coba teman-teman pilih. Oke, kalau sudah, jawabannya adalah C. Pembahasannya, risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan, meskipun telah melakukan prosedur audit yang sesuai. Risiko ini terkait dengan efektivitas prosedur audit yang diterapkan. Oke, jadi jawabannya yang C, nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Dalam standar audit, istilah kewajaran penyajian mengacu pada A. Kesesuaian informasi yang disajikan dengan standar akuntansi. B. Penyajian informasi yang bebas dari kesalahan yang signifikan. C. Penyajian informasi yang sesuai dengan opini auditor. D. Keakuratan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. E. Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. Oke, kira jawaban yang mana? Jawabannya yang A. Itu kewajaran penyajian itu adalah kewajaran yang merujuk pada kesesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum, sehingga informasi tersebut dapat dipercaya dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Jadi juga ada menyinggung-nyinggung tentang akuntansi ya teman-teman. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan risiko bawaan dalam konteks audit? A. Risiko yang muncul dari penerapan prosedur audit yang tidak efektif. B. Risiko bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat mencegah kesalahan. C. Risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. D. Risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi kesalahan yang material. E. Risiko yang muncul dari kesalahan dalam proses pelaporan keuangan. Oke, kira-kira jawabannya apa terkait risiko? Jawabannya yang C ya teman-teman. Itu kenapa risiko bawaan adalah risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan yang bisa terjadi tanpa mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Nah, risiko ini dipengaruhi oleh sifat dari bisnis dan kompleksitas transaksi. Oke teman-teman, untuk jawaban nomor 3 itu C. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Jenis opini audit yang diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat disebut. Nih, ada jenis opininya apa? A. Opini wajar tanpa pengecualian. B. Opini wajar dengan pengecualian. C. Opini tidak wajar. D. Pernyataan menolak memberikan opini. E. Opini audit tidak lengkap. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yang D. Bahasannya itu jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor dapat memilih untuk tidak memberikan opini, disclaimer of opinion, terutama jika keterbatasan tersebut bersifat material dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Oke, jadi nomor 4 jawabannya D ya teman-teman.
Jadi kita lanjut ke nomor 5. Salah satu komponen utama dalam laporan audit adalah pernyataan tanggung jawab manajemen. Nah, pernyataan ini menyatakan bahwa A. Manajemen bertanggung jawab atas pengawasan terhadap auditor eksternal. B. Manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan audit sesuai standar. C. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. D. Manajemen bertanggung jawab atas opini yang dikeluarkan auditor. E. Manajemen bertanggung jawab atas prosedur audit yang diterapkan. Oke, jawabannya cukup panjang ya. Kira jawabannya apa? Jawabannya C. Dalam laporan audit, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta atas pengendalian internal terkait. Oke, nomor 5 jawabannya C, teman-teman. Nah, oke, untuk soal nomor 6 sampai selanjutnya, itu udah sampai 100 soal ya. Bisa dicek di deskripsi untuk kumpulan-kumpulan soal yang lebih banyak. Jadi teman-teman bisa belajar dari sana, ada jawaban dan pembahasan. Cukup banyak soalnya, jadi bisa teman baca sesuai dengan soal-soalnya udah sesuai dengan peraturan Permen 4 RB dan juga peraturan-peraturan terkait auditor ahli pertama. Nah, untuk soal-soalnya nanti teman-teman bakal dapat file seperti ini ya, soal dari ada 100 soal, dan ini adalah soal yang kita bahas tadi di video. Ada sampai 5 soal. Nah, sini totalnya adalah 100 soal. Jadi teman-teman bisa baca-baca dan pelajari untuk SKB auditor hari pertama ya. Oke. Oke, sekian teman-teman untuk pembahasan soal SKB CPNS ahli pertama auditor. Semoga dapat membantu. Terima kasih.